permane nggo jagongan warung view aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, ya apa kabar sampean? Muga-muga nek tahun baru mendekati menjelang ini ya. Terus sampean pokoknya hidupnya tambah apik ning. Ya. Terus tambah berbagai hal itu meningkat, bersemangat ya. menyambut tahun 2024. Itu yang paling penting dulu. Nah, meskipun di Indonesia dan di Amerika podo, tahun 2024 adalah tahun politik. Tahun pemilu. Nah, berpolitik boleh, tapi berteman atau berkeluarga, nah itu juga tetap dijaga ya. Soalnya marine pemilu ya, koncoan maneh. Berargumentasi debat sampai panas-panasan dalam hal politik nggak masalah, tapi dalam pertemanan keluarga tetap dijaga. Nah, ngomong soal resolusi tahun baru, biasanya orang misalnya masuk tahun baru itu pengennya lebih baik ya, Cak ya. Selalu ada resolusi, semangat. Semangat untuk mencapai hidup yang lebih baik. Tapi terus mari ngono glembosi. Dari berbagai data juga menunjukkan berapa persen yang hanya resolusi itu yang dipenuhi. Kira-kira ya antara 10-20. Sisanya itu nggak ada kesampaian. Tapi itu nggak masalah, namanya juga niat. Keinginan, cita-cita itu kan emang nggak harus semuanya terlaksana. Yang penting cita-cita dulu aja. Nah, ini ada satu liputan terkait juga dengan statistik resolusi itu ya, Cak ya. Jangan sampai mengecilkan hati sampean untuk bikin resolusi. Tapi ya apa caranya supaya sampean bisa lebih semangat? Ditata dulur. Tahun baru, semangat baru. Itulah pemikiran di balik pencanangan resolusi tahun baru. A large percentage of people, particularly in the context of running, use January 1st as a date to start their streak. I did a survey of people who have daily streaks of running at least 1 mile, and there was over 40% of the people in the survey who began their streaks on January 1st. Danny Weathers adalah pakar marketing di Clemson University. Ia mencatat ada kaitan antara streak atau keberhasilan sementara dengan penciptaan kebiasaan baru yang membekas. People begin streaks with the idea of that behavior becoming a habit. So for example, if you feel like if you want to be in better health, you may start a running streak or an exercise streak, or if it's related to mental health, perhaps a meditation streak. But the idea for many people is that a streak will then become a habit, and it's something that they would do without much thought to maintain their health. Untuk memulai kebiasaan baru perlu usaha keras, menepati parameter tertentu. Misalnya untuk berlari 1,5 km per hari bagi yang memiliki resolusi terkait lari. Apakah Anda melewatkan pergantian tahun di tempat keramaian seperti kawasan Times Square tempat saya berada sekarang, atau di rumah saja? Banyak orang ingin memulai tahun baru dengan semangat baru. Pada saat yang sama, sejumlah survei termasuk oleh Ohio State University dan juga oleh US News and World Report menunjukkan bahwa hanya sekitar 8-10% mereka yang mencanangkan resolusi tahun baru akhirnya menepati resolusi mereka. Christina Downey, psikolog dari Indiana University, menjelaskan mengapa kebanyakan orang akhirnya gagal menepati janji kepada diri sendiri. We face many challenges when we're setting New Year's resolutions because a resolution is a statement of intention that we're going to change our own behavior, that we've realized that we have a challenge, that we're going to stand up and face it. That experience has components that are cognitive in nature, have to do with planning, execution, monitoring ourselves. There are pieces that have to do with our emotions, and I think often we're less prepared or less equipped to think clearly about what those emotions going to be like. Ia mengusulkan melakukan apa yang disebut sebagai resolusi tahun lama. An old year resolution is kind of a cute way of saying, don't wait until New Year's. When it comes to any kind of behavior change, I like to think about us as, it's kind of like driving a car. It's a lot easier to get up to speed when we're already moving a little bit than if we're coming from a dead stop. Lalu menurut psikolog, bila sekali-sekali gagal di awal, jangan langsung menyerah. Dari New York, Nova Purwadi dan tim VOA. Nah, Tur, tahun baru aku karena neng Juni teles. Tapi katanya ya, misalnya ada mitos-mitos ya. Misalnya udan tahun baru itu sampai rezekinya akeh. Oh, ngono ta? Timpan udan rezeki. Waktu udan identik karo rezeki ngono ini. Nah, sampean dia apa resolusi ini? Bo, saya kurang tak pikir no. Sampai telat ya piye apa? Nah, dulur, habis ini kita mau lihat-lihat sebenarnya kota masa depan itu seperti apa sih? Siapa tahu memberikan inspirasi tapi sakwise sing siji iki.
muni apa gitu? Apa? Muni apa? Lah yang ini ning sama jangan terlalu jangan tahun baru sama jangan terlalu sensitif. Oh ngono. Dengan situasi hujan kita lakoni, hujan-hujan nggak masalah, gerimis ini. Misalnya gerimis ya. Jadi tetap aja menemani sampean dalam suasana tahun baru ya, ya. Nah, tahun baru di Amerika Serikat itu ya sama ya pada dasarnya sama orang-orang di Indonesia juga seperti apa. Di tradisinya juga banyak yang pengen bikin kehidupan yang lebih baik. Terus menengok ya orang-orang ya pada ngumpul sekarang karena pasca pandemi sekarang di kota-kota besar itu semakin gegap gempita, Cak. Bener ya. Dan di Indonesia yang paling di Amerika ya, di kota New York yang paling ikonik itu ada itu jenenge ball drops itu. Jadi ya wis acara ke tahun 10-an tahun yang menunggu tapi akan nonton dari berbagai dunia turis teko rono pengen nonton kuwi. Iya. Nah, kita ngomongin soal resolusi tahun baru dan upaya-upaya yang banyak dilakukan ya. Termasuk salah satunya adalah hidup lebih ramah lingkungan. Nah, itu memang katanya masa depan begitu. Bumi harus dirawat nih. Kalau manusia kalau tidak merawat bumi nanti bumi akan juga marah dan tidak akan memberikan sumber daya ke manusia. Nah, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan, tapi menerima banyak penolakan. Jadi pengen apa itu? Pengen bangun kota baru yang hijau. Tapi banyak yang menolak. Banyak penolakan. Oh, penasaran. Tapi apa ceritanya? Ditantang itu. Di Solano County, negara bagian California, warga dikejutkan dengan a big city outside of Fairfield, actually next to it, our base. So that concerned us. Investor telah membeli sejumlah lahan, termasuk lahan pertanian warga. Taking away farmland means less food for people here and around the world. You only have so much, and once it's gone, it's gone. Solano County berpenduduk tak sampai 500,000 orang dan terletak sekitar 1 jam perjalanan menggunakan mobil dari San Francisco. Sejak 2017, Flannery Associates, penggagas proyek California Forever, telah membeli lahan senilai sekitar $1 miliar. So Flannery has purchased all 4 sides of our property. So behind us, in front of us, we are surrounded by Flannery. So we are a 1-acre parcel in the middle of thousands of Flannery acres. Menurut kantor berita AFP, jumlah lahan yang telah dibeli melebihi 20.000 hektar dan tak semua warga mau menjual. They have called me several times to buy my property. I've gotten to the point where I tell them no, I'm not interested, and now it's at the point of when they do call and they say who they are, I basically just hang up. Kepada koran finansial The Wall Street Journal, Flannery mengatakan sebagian investor adalah dari Inggris dan Irlandia, sementara sebagian besar adalah investor Amerika. This proposed city situation, it just breaks my heart because it's going to ruin all of our country, all of our rural area. Generational people that were original Solano families were forced to sell, and their kids, no one will be able to have ag land out here anymore, and this will just become another metropolis, which is a disappointing thing because so much farmland is getting developed in California anyways. Merespons keresahan warga, California Forever pada November lalu membentuk sebuah komite untuk berdialog dengan warga dan pejabat lokal. Selain penolakan warga, pembelian lahan besar-besaran ini juga mengundang perhatian pemerintah federal mengingat pangkalan militer Travis Air Force Base juga berada di Solano County. Sebuah badan lintas departemen dikepalai Departemen Keuangan AS sejak Agustus melakukan penyelidikan termasuk mengenai kemungkinan adanya investasi dari Tiongkok yang bisa mengganggu keamanan nasional. Dari kota San Francisco di California, saya Virginia Gunawan dan tim VOA. Nah, aku bisa memahami penolakannya nih ya, tapi yo kadang-kadang emang hal yang baru, sing apik iki awalnya ya ngono ngene. Ada penolakan, tapi nggak apa nanti kalau di pendekatannya bener, kadang-kadang bisa diterima nih. Ya, kadang kita juga nggak ngeliat rencana, kalau misalnya di luar rencana kita sendiri ya, kayak rencana masa depan buat anak cucu misalnya. Ulah gak ketok nang matane kene. Sangat jauh. Kok malah aku mangkat ya wis. Lah iya wis. Nah, terus bariki sampean tak jak nonton diaspora Indonesia nek kene sing punya usaha fotografi itu nggak gampang. Ya apa ceritanya sakwise sing siji iki.
Dulu ada saya jagoan warung kue di bawah guyuran hujan menemani sampean menyambut tahun baru tahun 2024. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang profesi warga Indonesia yang dari profesi ini macam-macam ya. Salah siji niku fotografi. Nah, itu nggak gampang nek kene. Mergo emang persaingan ketat. Terus yo konsumennya nek kene yo aneh-aneh permintaannya ya. Iya, tapi itu mungkin bisa jadi apa ya? Inspirasi buat dulur-dulur di Indonesia yang pengen jadi fotografer atau kepikiran fotografi ku sakjane lapo sih ngono. Nah, iki jenenge Mas Agung. Warga Indonesia wis suwi nek kene terus saiki manggon nek daerah Virginia. Virginia duwe perusahaan fotografi dan motret terutama untuk perkawinan, foto kalender sekolah dan sebagainya. Tadur. Who's that guy? Oh yeah, I like that. There you go. I would describe Agung as energetic. A lot of energy. Tak salah apa yang digambarkan Jason Van Dorsten, pendeta di Reston Bible Church, mengenai Agung Fauzi, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai fotografer. He has the ability, I think, to interact in such a way with the people that he's photographing. I think his real gift is just in connecting individually with people. That just takes his ability to create a good photograph or video and elevates it, in my opinion, to a higher level. Dan pagi ini, suasana di lobi gereja terdengar meriah dengan suara dan tawa Agung yang tengah mengambil foto para staf dan pendeta. Dan biasanya kayak dialek saya, waktu saya bahasa Inggris, itu mereka make them happy. Mengabadikan kebahagiaan yang terekam dalam hasil bidikan kameranya menjadi kepuasan bagi Agung yang mulai jatuh cinta dengan fotografi sejak SMA di Bandung. Karena saya bisa men-stop waktu dan rekam di gambar dan nanti 50 tahun lagi mereka lihat, mereka bisa teringat how the moment so priceless. Setelah pindah ke Amerika, ia mulai menjadi fotografer pernikahan dan merintis Seize the Day Photography tahun 2006 di Texas. Karena setiap assignment, headshot, or family portrait, senior portrait, atau corporate event, wedding, semuanya itu have to be seize the moment. Ia pindah ke Centerville, Virginia tahun 2009 dan meneruskan bisnisnya yang menawarkan jasa foto pernikahan, foto keluarga, perusahaan, dan sekolah. Bradley Johannes, siswa SMA kelas 12 di South Riding, Virginia, mengakui foto untuk buku tahunan sekolah amatlah penting. Diakuinya, Agung dengan sabar membantu para siswa agar dapat merasa nyaman saat pengambilan foto. So, Mr. Agung was able to make it really special because he's very charismatic and he's a very kind person. He was able to make us happy when we were taking pictures, and he just came with energy and just brought the whole mood up. Walaupun biaya yang dibebankan Agung untuk kliennya tidak murah, seperti foto pernikahan yang berkisar dari $4.000 hingga $10.000, bahkan $15.000, namun Agung juga fleksibel dalam membebankan biaya pemotretan kepada klien. Straight point ya, langsung saya bilang budgetnya berapa? Budgetnya $1.000, ayo. Saya akan bantu karena kebanyakan pengalaman saya setelah saya bantu itu, mereka akan kembali lagi. Kalau saya dari bisnis ini tidak mau jadi kaya, tapi mau jadi leave legacy. Jadinya kalau saya bisa membantu orang, akan saya bantu. Di end of the day, saya ingin mereka remember the experience. Saya waktu dipotret sama Mas Agung ini punya pengalaman yang sangat gembira. Dari Reston, Virginia, tim VOA. Wes, sudah? Mesem apa merengut atau gimana? Seneng? Sakarepmu, Cak. Kakean pola. Iya. Begitulah kadang-kadang fotografer itu si kakean pola, tapi si potret yo kakean pola gitu. Jadi itu memang tadi ngomong fotografer, profesi fotografer nih ya.
Jadi saya kira bahaya, terancam oleh namanya kecerdasan buatan nih. Memang itu jadi salah satu masalah ya. Iya, tapi semua sektor di Amerika sekarang juga karena kecerdasan buatan itu semakin gencar, saking cepet ya perkembangannya itu mengancam banyak profesi. Terutama ya fotografer itu karena aku lihat dulu saya ini posting-posting media sosial nih. Kui bener-bener kecerdasan buatan itu iso nggak foto sing luwih apik sing luwih ayu wonge, makanya lebih puas. Makanya. Nah, Dulur, habis ini kita mau belajar bahasa Inggris nonton Jagat Neko-Neko tapi sakwise sing siji iki. Dalam jagungan warung VOA dan kita ya dan-danan lah. Aku sih sakjane gak apa-apa ya Cak ya, cuma mikir-mikir loh tahun baru iki lha apa dan-danan kene iki. Loh lah namanya sampeanku ya apa memang musim dingin iki ning ya. Namanya tahun baru di Amerika selalu jatuh pas musim dingin terutama ning bagian utara ya. Sing 4 musim ya. Dan nek New York bayangno sing jenenge wong melok menyaksikan iku. Iku kat awaning akeh sing gawe pampers iki lho. Nek New York barang ora metu iku. Dadi kudu nek kono terus, jadi banyak sing supaya mulai kebelat nguyuh ya, nguyuhnya nenggon pampers kono kuwi. Sampai ngono aku makanya sampai sekarang 20 tahun aku 5 tahun New York nggak pernah gelem aku melok kuwi. Makanya belani soro. Belani bahasa Inggrisnya apa? Belani itu apa ya? I don't know. Saya angel membelani kontaknya kan macam-macam nih ya. Wes, emang bingung tonton English in a minute. Welcome to English in a minute. In many card games, some cards have an unknown value. They are called wild cards. But what else can wild card mean? I invited Ralph to our fundraising meeting. Great idea! He's rich! He can help us raise money for our pickleball team. But he's also a wild card? You never know what he's going to say. If he says something unhelpful, we just unplug his microphone. If someone is a wild card, they are unpredictable. You don't exactly know how they might affect a situation or what they might do. Lots of situations can have a wild card, even a pickleball fundraising meeting. Dulur, saiki gilirane Jagat Neko-Neko. Para anggota nang kutha Berlin kapan kae ambyur nang tlaga Oranke sing suhune 5 derajat Celcius nggo ngrayakno Natal lan nyambut tahun baru. Sing ambyur nganggo topi Sinterklas. Jarene wong iki ambyur lan nglangi ndok banyu adem. Iso marana awak seger lan pikiran waras. Catheken enggak masalah, sing penting sehat lir. Beda mbek ndok Jerman, atusan pengendara moge ndok Belgrade Serbia iki nganggo seragam Sinterklas komplit ngumpul ndok ngarepe gedung parlemen. Ora arep protes, tapi ancang-ancang arep ngindahi rumah sakit bocah nggo ngekekno bantuan sekalian menghibur. Acara ngrayakno Natal lan liburan akhir tahun iki wis dadi tradisi saksuwene 20 tahun. Iki sing awake tatoan sangar ora ketok lir. Isih bab kostum Sinterklas beda meneh critane ndok Peru. Polisi iki sengaja nyamar nganggo kostum Sinterklas nggo nangkep pengedar narkoba ndok daerah rawan Kutha 5. Kaya ndok video rekaman, polisi Sinterklas iki buka paksa lawang nganggo palu lan dibantu barek bolone kasil beguk terduga pengedar narkoba. Ndok video rekaman, polisi Sinterklas iki buka paksa lawang nganggo palu lan dibantu barek bolone kasil beguk terduga pengedar narkoba. Iki Sinterklas nggawa kado penjara lir. Cak, jadi tahun baru ini resolusi sampean apa? Resolusiku aku sing anu nih, selama ini kan selalu berhubungan dengan aku sendiri, narsistik. Sekarang kepada masyarakat dan dunia. Sak duluran kabeh nang Indonesia mudah-mudahan juga ya. 2024 ini lebih damai
Jadi tahun politik tapi tetap memberikan ketenangan. Yang kalah lego, yang menang juga jangan sok-sokan wah apa gitu. Jadi sudah enak. Nek kene juga ngono, Amerika juga suasana ngono kuwi. Doa sampean buat orang lain. Apa yang sampean lakukan sendiri? Lah ayo ya, lah mumet mikirnya. Itu rada angel, cuman emang piye ya jenenge masalah pribadi itu kan hubungannya dengan yang lain. Aku tahu Cak, aku pengen belajar masak, masakan Indonesia sing luwih akeh. Aku sering masak, cuman aku bingung arep memperluas repertuarku masak, bingung. Iya, sampean nyoba masakan sing liyane ngono lho, teko pengen ya? Teko Makassar. Ora enak ra apa lah, sepenting wani nyoba, jajal. Aku tak coba, perlu juga aku tak masak rawon dulu. Lah, rawon kok Surabaya sampean kuwi ya apa? Gampang tuh. Sing luas ngendi saka daerah ngendi ngono lho. Nang ndi? Ya sembuh, pokoknya di seluruh Indonesia kan akeh iku. Tapi gak tahu rasane. Nah, dulur sampean resolusi tahun baru ini ya apa? Semangat, tetap semangat untuk mencapai resolusi, jangan blembosi. Kalau misalnya sampean punya pertanyaan, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono ning Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com. Utawa nang media sosial, YouTube, Facebook, Instagram. Kata kuncinya VOA Indonesia. Nah, teko wis Indonesia aku Cak Supri. Aku neng Jiri, neng buri kamera ono Cak Rio. Nyun pamit dulur.